Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Saudara tersangka ini, R ini merasa kesal kepada korban, ya saudara BA, karena sebelumnya pada tanggal 25 itu yang bersangkutan berencana untuk sewa mobil. Tanggal 29 Agustus ini tersangka ini mengajak P untuk melakukan pembunuhan berencana. Misteri kematian satu keluarga yang ditemukan terkubur di dalam rumahnya di Indramayu akhirnya menemui titik terang. Sepekan lebih pasca kasus ini menggemparkan warga Indramayu, sejumlah kepolisian langsung bergegas memburu otak dalang utama di balik kematian Haji Sahroni beserta keluarganya. Setelah diburu, 2 pelaku ditangkap tak lain tak bukan melainkan rekan kerja dari menantu Haji Sahroni, Budi Awaludin. Pelaku tersebut diketahui berinisial P dan R. Jauh sebelum pelaku ditangkap, ternyata Ki Kusomo selaku paranormal senior sudah memprediksi secara mata batin bahwa pelaku tak lain tak bukan adalah orang terdekat korban. Benar saja, penerawangan Ki Kusomo tak meleset sepekan berlalu polisi akhirnya menangkap aktor di balik kematian satu keluarga di Pauman, Indramayu. Lantas apa motif yang membuat kedua pelaku begitu sadis melakukan aksi tak terpuji itu? Dan benarkah kedua pelaku tega menghabisi nyawa korban karena dipenuhi oleh energi negatif sehingga gelap mata? Nggak mungkin orang jauh. Jadi kalau kita bicara di sini tentu orang yang pasti ada hubungan, pasti dekat. Kenapa satu keluarga ya marah tuh? Berarti ada satu emosi yang nggak terselesaikan tuh. Ada satu mungkin apa ya? Mungkin karena dimarahi, mungkin bagaimana tuh. Jadi terjadilah pembunuhan itu. Jadi orang marahnya muncak mungkin begitu. Ya memang pembunuhan, kalau nggak pembunuhan nggak mungkin dikubur kan. Mungkin kayak orang kecelakaan, itu kan jelas kan. Tapi kalau dikubur ya pembunuhan. Kalau biasanya sih kalau kita cerita, walet tuh urusannya ujung-ujungnya duit tuh. Sakit hati bisa jadi sehingga melakukan satu tindakan yang melampiaskan emosi gitu, melampiaskan dendam. Ya itu sudah terencana dengan baik tuh, sudah terencana sehingga bagaimana melakukannya benar-benar nggak ada suara sama sekali. Ada banyak cara sih mungkin ya kalau seorang supaya melakukan pembunuhan nggak ada suaranya, mungkin bisa diracun dulu sehingga hilang kesadaran, kemudian juga baru melakukan tindakan begitu. Ya kalau pembunuhan itu terjadi biasanya ada 2 sih urusannya, urusan duit sama urusan marah, urusan dendam. Kalau sampai dibunuh sampai satu keluarga begitu ya ada urusan dendam tuh biasanya. Ada marah yang nggak terselesaikan. Jadi di Indramayu ini udah yang keberapa kali nih. Sebelumnya kan yang dikontrakan sampai bengkak juga tuh. Nah yang sekarang ini ya mungkin kalau saya lihat urusannya urusan emosi. Nggak bisa menyelesaikan di depan ya diselesaikannya dibunuh. Ya kalau supaya nggak ada darah kan biasanya orang-orang kalau mau ngebunuh kan pakai racun dulu ya. Jadi nggak ada suaranya, nggak ada segala macam, atau mati baru dibunuh begitu, baru dikubur.
Tiap orang tentu punya pertimbangan berbeda-beda, tiap orang punya dasar dan daya tahan akan emosi yang berbeda-beda. Kalau sampai dia melakukan seperti itu dengan begitu sadis ya, satu keluarga, tentu ada semacam dendam kesumat yang sudah nggak bisa ditahan, nggak bisa diselesaikan dengan cara apapun, yang sudah diperintahkan di kepalanya, diprogram harus mati. Ya, orang kalau sudah itu kan istilahnya namanya jadi histeria gitu, di mana titik dia tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengendalikan jiwanya, sehingga dia melakukan tindakan berdasarkan otak keluarnya aja, jadi cara berpikir cepat. Ada yang karena secara psikologi ada kena punya bisikan di telinganya, diperintahkan, ada yang disuruh meloncat, ada yang disuruh membunuh, ada yang, dan lain-lain. Ada istilahnya namanya apa tuh, schizophrenia apa ya, itu kan juga mendapat bisikan di kepala tuh untuk melakukan satu tindakan. Bisa jadi seperti itu. Kalau itu lebih pada sakit jiwa, jadi tanpa emosi melakukan dengan segala sesuatu yang dengan sadar, dan dia melakukannya karena sebuah bujukan dari sesuatu yang nggak tampak. Jadi ada bisikan di kepalanya, pemandangan yang aneh-aneh, penggambaran yang aneh-aneh, pertimbangan yang tidak sama dengan orang pada umumnya, sehingga dia harus melakukan satu tindakan yang di luar sehat, di luar akal nalar. Ya, kalau udah bicara nafsu tentu bisa tanpa batas tuh, bisa benar-benar melakukan sesuatu di luar akal sehat. Apalagi kalau awalnya emang udah sakit ya, ada orang yang sudah sakit, cara berpikirnya udah salah, ya itu lebih parah lagi tuh biasanya. Kelihatannya nggak ada kaitan ke situ, lebih pada melampiaskan amarah. Ya, kalau kita perhatikan kasus yang di Indramayu yang merenggut hampir kurang lebih 5 orang korban, ini didasarkan adanya, pertama, ingin menguasai harta. Kalau kita perhatikan bahwa terjadinya misteri pembunuhan tersebut, adanya niat yang dilakukan dari awal karena adanya keinginan menguasai harta orang. Dan kondisi yang kita perhatikan bahwa si korban ini adalah orang yang mungkin dipandang sebagai orang yang mempunyai uang, lalu mudah menguasai harta. Nah, ketika dia sudah mengetahui mungkin medan atau tata letak yang di mana barang-barang tersebut atau harta tersebut di mana ingin dikuasai, sudah dipetakan, artinya sudah disiapkan. Lalu apakah memang bisa nggak sih pembunuhan itu disertai dengan rasa dendam? Kalau menurut saya, dendam itu tidak sampai membunuh sampai setega-teganya. Paling tidak orang dendam itu ada beberapa hal yang dilakukan. Pertama, mungkin menganiaya. Yang kedua, merampok. Tapi tidak membunuh satu keluarga yang anak kecil pun tidak salah, ditanam, dikubur. Ini bertanda suatu sifat yang ingin agar adanya alibi, menghilangkan barang bukti dengan saksi-saksi yang melihat. Jadi dia berpikir ketika membunuh semuanya tidak ada yang melihat. Padahal seharusnya orang ini kan yang membunuh ini kan orang yang pernah sekolah juga, masih tahu dong rekonstruksi pembunuhan seperti apa. Pertanyaannya juga, apakah mungkin pembunuh mempunyai energi negatif? Betul, ada energi negatif yang dilandasi rasa keinginan, rasa iri. Jadi kenapa rasa iri? Orang terdekat itu kan melihat sehari-hari kebiasaan, lalu melihat juga seseorang yang bagaimana tindak tanduknya. Lalu apalagi orang tersebut ngomong, saya punya uang loh, saya punya harta loh, saya punya duit loh. Nah, sehingga orang yang diajak ngobrol ini, maksudnya mungkin almarhum ini atau korban ini, maksudnya bukan bersombong. Namanya orang dekat kan ngobrol ya, oh ya nih saya lagi usaha di sini. Nah, pada suatu saat akhirnya dia ingin merencanakan, ingin menguasai harta tersebut dan ingin juga membunuh. Jadi kalau kita lihat dasar ini, apakah gimana sih sebenarnya ketika kita kebutuhan seseorang itu kan gak selamanya juga punya uang. Ketika gak punya uang pasti ada yang dipikirkan secara sesaat apa? Misalnya mengambil hak orang, merampok dan sebagainya.
Nah, bagaimana cara memanajerial atau memanage emosional tersebut? Maka yang kita harus pastikan bahwa peristiwa tindakan hukum itu akan terjadi dan itu terjadi karena niat. Itu paling harus diingat. Pasal dalam pembunuhan itu sudah lihat kalau sifatnya membunuh pasal 338 pidana, tapi merencana pembunuhan pasal 340. Pasal 340 ini ancamannya sangat besar sekali, yaitu ancaman minimal 20 tahun dan seumur hidup bahkan. Kalau pasal 338 sifatnya dia membunuh tapi tidak direncanakan. Nah, kalau ini saya lihat ada suatu rencana, planning dan sebagainya, dan ada konstruksinya. Jadi konstruksi untuk membunuh itu ada, dan merampok dan sebagainya. Nah, inilah yang mungkin saya duga bahwa pasal yang akan dimasukkan adalah pasal 340.